wawancara Bapak. Ya. Untuk membuka wawancara ini, Bapak boleh nggak sih menceritakan bagaimana sih Bapak awal mulai mendirikan usaha ini? Oh iya. Jadi dari mana? SNPB dari lokal Jurusan? TKJJ. Oh iya. Ya, jadi awal mula berdirinya usaha ini sekitar tahun 2012. Pada awalnya usahanya bergerak di bidang servis elektronik, servis TV, CD. Dulu kan ada CD ya. Terus setelah 5 tahun baru bergerak di bidang komputer, pada jasa pengetikan, cetak undangan dan lain-lain. Milik sendiri. Jadi etos kerjanya kita yang mengatur sendiri ya. Beda dengan usaha kita bekerja di orang lain, kita ada yang mengawasinya. Jadi makanya kita lebih baik menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga kita menjadi pemilik atau bosnya. Walaupun kecil itu ya Pak? Walaupun kecilan, usahanya atau cara bekerjanya bisa kita atur waktunya semampu dan sesempatnya kita. Kriteria apa saja yang Bapak inginkan untuk menjadi karyawan di sini, Pak? Ya, jadi karena ini bidangnya bidang ada pengetikan, ada percetakan, juga ada servis laptop juga ya. Jadi yang kriteria yang harus dimiliki kalau bekerja dia harus menguasai dasar-dasar komputer, menguasai juga Excel, Word, dan desain grafis, dan kalau bisa menguasai juga ilmu TKJ. Kira-kira berapa sih Pak modal awal yang dikeluarkan Bapak untuk membangun bisnis ini? Untuk pertama kalinya kira-kira itu sekitar 10 juta ya untuk pembelian komputer, printer, tulisan, alat-alat laminating dan lain-lain, pendukung percetakan. Nah, kalau modal awal sudah ada, nanti usahanya akan kembang. Misalnya punya printer satu kurang, kita bisa kembangkan beli printer lagi. Sehingga sampai sekarang ada 2, 3, 4, 5 printer yang bekerja. 10 juta itu udah semua modal? Iya, jadi beli komputer, printer, dan alat pendukung lain seperti laminating dan lain-lain. Kira-kira apa saja kendala yang Bapak alami selama membuka usaha ini? Ya, jadi karena dulu itu modalnya pas-pasan ya, jadi kendalanya kendala modal dulu. Makanya akhirnya pengen usaha mencari pinjaman modal ya dan akhirnya bisa berkembang. Dan kendala yang lain adalah semakin majunya zaman kan kebutuhan tentang IT kan semakin banyak ya, jadi kita harus rajin belajar untuk bisa menghadapi hal-hal yang baru. Jadi ada apa yang baru kita pelajari sehingga itu tidak menjadi kendala buat kita. Kalau promosi itu ada kendala nggak sih Pak? Kalau memasarkan, oh iya ini Bapak punya bisa desain dan lain-lain. Jadi untuk promosi misalnya kita bikin undangan, itu kan biasanya di balik undangan kita tempelkan logo kita dan nomor telepon, secara otomatis itu promosi. Di samping itu kita punya langganan tetap, misalnya kita di sini ada banyak sholat nih, ada FI, jadi setiap semester itu kita mencetak semua soal hampir 15.000 lembar itu SMP dan sekolahan FI di sini kita yang cetak. Nah itu jadi kalau kita kualitasnya bagus, jadi itu langganannya tetap termasuk promosi juga dan diskon. Kalau yang jumlahnya banyak kita kasih diskon.
tolong sih kasih pesan dan moral kepada kita yang belum membuka bisnis usaha biar bisa kayak bapak. Bakat ya. Baik Bapak, untuk mengakhiri wawancara ini bisa Bapak kasih pesan terhadap kami yang belum memasuki dunia usaha? Ya, jadi pesan saya kepada semuanya saja siswa-siswa SMK yang ada di sini, kalau kita mungkin sudah misalnya sudah selesai dengan dunia pendidikan, kita dihadapkan dengan dunia kerja ya. Itu bagusnya kita membuat lapangan pekerjaan sendiri. Bagusnya kalau memang untuk sementara kita boleh kerja di tempat lain ya, kerja sama orang PT gitu, tapi bagusnya kita mempunyai usaha sendiri, karena mempunyai usaha sendiri itu tidak ada tekanan dari atas. Kita mau maju ya kita yang semangat, tapi kalau kita bekerja sama orang, kita mau maju, bosnya yang maju, bosnya yang makin berkembang. Terus jangan lupa selalu mempelajari hal-hal yang baru, jangan biarkan HP kita atau laptop kita itu membuka yang tanpa ada ilmunya. Jadi semua ilmu kita pelajari, baik ilmu yang berhubungan dengan jurusan kita, IT gini, ataupun ilmu lain, perdagangan dan lain-lain. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ya. Semoga kalian semua nanti menjadi orang-orang sukses. Oke, terima kasih.